Hai guys, welcome back to my channel. Melanjutkan vlog aku yang sebelumnya di vlog pertama dan vlog yang kedua. Hari ini aku perjalanan dari Chuchaiko ke Tuchiangyan. Kalau misalnya kalian belum nonton vlog aku yang explore Chuchaiko, kalian nonton dulu ya, karena Chuchaiko tuh bener-bener bagus banget. Nah ini pas perjalanan pulang, kemarin tuh belum bersalju guys, pas 2 hari yang lalu aku lewat sini. Ini pas pulang bener-bener semuanya putih abis turun salju. Dan ini suhunya tuh dingin banget. Ini tuh minus 6 derajat di luar. Ini perjalanan dari Chuchaiko ke Tuchiangyan itu makan waktu sekitar 6 jam. Tapi kalau misalnya kita berhenti-berhenti bakal lebih dari itu, bisa sampai 10 jam. Ini aku bener-bener sepanjang jalan gak berhenti videoin karena bener-bener amazed banget sama pemandangannya. Bener-bener semuanya putih, semua bagus banget. Ini kita lagi beruntung sih pas ke Chuchaiko bisa ngerasain salju kayak gini. Soalnya sebenarnya kita itu perginya di bulan pertengahan sampai akhir Maret. Seharusnya tuh udah nggak turun salju gitu, karena kan udah mau masuk ke musim semi ya. Cuma mungkin karena ini pegunungan, jadinya dia musim winternya lebih lama. Dan juga ini tuh jalanannya tuh super duper licin banget karena habis turun salju malamnya. Nah ini kita berhenti nih di tengah jalan karena kita ngeliat view-nya bagus banget. Jadinya kita foto-foto dulu di sini. Ini bener-bener Cina rasa Swiss sih. Sebenarnya karena salju ini perjalanan balik kita agak terhambat sih. Karena jalanannya tuh super duper licin, jadi tuh banyak kecelakaan gitu. Dan ini kan yang arah balik itu satu lajur. Dan yang arah pergi juga satu lajur. Jadinya mau gak mau kalau misalnya ada kecelakaan itu kita tuh harus ikutan berhenti gitu loh, nggak bisa nyelak. Nah jadinya tuh di sini waktu itu berhenti kehambat sampai sekitar 30 menitan gitu. Dan ini benar-benar bikin nyampe tempat tujuan kita tuh sampai malam banget. Jadinya tempat destinasi wisatanya yang bakalan kita mampirin juga waktunya lebih terbatas. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya ini view-nya bagus banget. Jadinya aku enjoy aja selama perjalanan balik. Nah 2 hari yang lalu aku lewat sini itu bener-bener belum ada saljunya sama sekali. Kalian bisa lihat di vlog aku yang sebelumnya. Ini udah sekitar jam 12 siang. Kita mau mampir makan dulu, makan siang. Dan ini makan siangnya di restoran yang sama. Waktu 2 hari yang lalu kita pergi naik ke Chuchaiko juga. Dan sebelumnya di restoran ini sama sekali juga nggak ada salju. Nah, di Chuchaiko ini katanya babinya itu kecil-kecil guys. Jadi babinya tuh kayak gini nih. Warnanya hitam lucu ya. Abis makan siang ini kita mampir ke Tea Village. Jadi itu tuh pedesaan orang Tibet di sini. Jadi ini tempat tinggalnya mereka. Kita mampir ke sini buat perkenalan budaya gitu sih. Jadi di daerah Chuchaiko ini kan dihuni sama orang-orang Tibet yang dulunya sebenarnya mereka tuh bukan bagian dari China gitu. Jadinya kebudayaan mereka tuh lumayan berbeda sama orang-orang China yang di kota. Nah, ini kita masuk ke dalam rumahnya. Dan di sini uniknya orang-orang Tibet itu terkenal dengan satu istri punya banyak suami, maksimal 4. Dan suaminya itu harus yang sedarah.
Dan di sini kalau misalnya punya anak itu tuh harus lebih dari 2. Pokoknya kalau misalnya punya 2 aja tuh dianggap kayak nggak cukup gitu loh. Nah ini kita lagi dijelasin tentang kebudayaan mereka. Terus kita disuguhin teh juga, lucu banget. Ini tempat tehnya kayak pakai cawan gitu. Nah ini lagi dicoba kerok pakai silver. Jadi mereka itu nggak percaya dokter. Jadi mereka itu percaya mendeteksi penyakit itu bisa pakai silver. Nah ini selanjutnya kita mampir ke Songpan Ancient City. Cuma di sini kita cuma sebentar banget, cuma 15 menit. Cuma foto di gate ini doang. Karena kita ngejar waktu, habis ini mau ke air terjun. Nah ini kita udah nyampe di Chaga Waterfall. Jadi ini harus jalan dulu nyusurin ke dalam hutan buat ke waterfallnya. Itu kurang lebih sekitar 500-600 meter. Cuma di hutan ini ya bener-bener dingin banget, nget. Sampai mau nafas aja tuh susah, di sini tuh bener-bener dingin banget. Tapi anehnya pas udah nyampe ke air terjunnya itu tuh malah nggak sedingin yang di dalam hutan ini. Ini aku sampai ngos-ngosan dan anget banget karena di sini bener-bener super dingin. Dan udah super dingin kayak gini, ada aja orang yang pakai celana pendek. Aku udah bener-bener nggak ngerti lagi deh, kok dia bisa tahan nggak kedinginan. Nah awalnya aku kira tuh waterfallnya nih yang di sebelah kiri. Kayak ternyata kok kecil banget waterfallnya, udah jalan jauh-jauh. Soalnya tuh tadi aku mager buat turun. Ternyata waterfall utamanya tuh bukan yang ini. Jadi kita naik lagi ke atas dikit, nggak gitu jauh. Nah itu baru nanti ketemu main waterfallnya. Nah ini dia main waterfallnya. Ini bagus banget sih dan super worth it. Udah jalan jauh ke sini. Dan di sini juga nggak gitu rame, sepi. Jadinya nggak banyak photobomb. Di sini aku nggak gitu lama karena harus ngejar waktu mau ke kota ke Dujiangyan. Soalnya udah mau malam juga dan perjalanan masih jauh. Jadi malam ini aku nginep di kota Dujiangyan, Tuchiangyan, nggak tau lah sebutannya apa. Nah aku nginep di Holiday Inn Express, cuma aku nggak room tour karena itu nyampe udah malam banget dan aku udah capek banget. Nah di Cina itu uniknya sepanjang jalan itu tuh banyak banget bunga, ladang bunga kuning-kuning kayak gini. Kayak hampir di setiap jalan tuh ada. Ini bunga apa sih guys? Kalau ada yang tahu komen di bawah. Tuh dari sepanjang jalan bunga kuning-kuning ini semua.
Hari ini kita pindah kota dari Tuchiangyan ke Emeishan. Cuma di tengah-tengah kita mampir dulu ke daerah Leshan. Kita mau ngunjungin ke Giant Buddha. Nah, ini kita udah nyampe di lokasinya. Sebenarnya dari tempat turun bus itu tuh bisa sewa becak. Satu becak itu isi 2 orang, satu orangnya itu harganya 20 yuan. Cuma kayaknya di sini bisa ditawar sih, jadi satu becak isi 2 orang bayar 20 yuan aja. Atau enggak kita harus jalan kaki. Cuma karena awalnya kita nggak tahu kalau di sini tuh ternyata bisa lewat jalan pintas, jadinya kita jalan agak muter lumayan jauh. Cuma nggak gitu jauh juga sih, kayak sekitar 400-500 meter gitulah. Tapi kalau misalnya lewat jalan pintas ya paling cuma jalan 200-300 meter. Nah, ini kita udah dapat tiketnya buat naik cruise. Jadi kita tuh ngeliat Giant Buddha-nya itu dari cruise kayak gini. Karena itu posisinya tuh ada di pinggir tebing. Jadi kalau misalnya kita malah ngeliat dari bawah tebingnya itu agak kurang kelihatan. Justru malah bagusnya kalau kita lihat dari cruise. Jadi naik cruise ini kurang lebih sekitar 30-40 menitan buat lihat ke Giant Buddha-nya itu. Jadi sejarah dibuatnya patung Giant Buddha ini dulu itu ada seorang biarawan namanya itu Haitong. Nah, dia itu tuh resah soalnya tuh ada pertemuan 3 sungai sama arus besar. Jadi banyak gelombang besar, terus banyak kapal-kapal pengiriman itu terganggu sampai warganya itu banyak yang terluka. Nah, habis itu Haitong itu jadi dia mikir untuk bangun patung Buddha ini supaya kayak memberkati warga sekitar. Supaya berharap air sungainya itu bakal lebih tenang juga. Nah, jadi dimulailah proyek pembangunannya si patung Buddha ini. Nah, waktu pembangunan si Haitong ini meninggal. Kemudian proyeknya itu jadi mandek karena dananya itu nggak cukup. Nah, setelah beberapa tahun kemudian itu ada seorang sponsor itu tuh mau ngelanjutin pembangunannya lagi. Akhirnya selesai juga nih dibangun, butuh waktu 90 tahun untuk membangun patung ini. Nah, ini tuh di bawah patungnya tuh selalu rame orang datang ke sini. Terus di tebing-tebingnya itu tuh juga kayak dibikin tangga, jadi dari paling atas bisa turun ke bawah situ tuh. Nah, ini tuh katanya udah direkonstruksi lagi. Jadi ini tuh sebenarnya nggak semuanya tuh asli yang dari zaman dulu. Nah, aku tuh lupa entah kepalanya apa badannya gitu yang direkonstruksi yang udah nggak asli gitu. Jadi kalau naik cruise dari pelabuhan bakal stop di sini, mereka jalannya lambat di sini, terus bakal putar balik. Ini lumayan lama juga sih, lumayan banyak waktunya buat foto-foto.
Kalau misalnya nggak mau di atas, takut banyak angin, di cruise-nya bisa duduk di bawah ya. Jadi di dalam kaca kayak gini, ngeliatnya dari dalam kaca. Cuma kayaknya kalau ngeliat dari bawah ini, itu tuh nggak kelihatan budaknya sampai full ke atas gitu. Ini kita udah nyampe di kota Emation. Nah, di Emation ini jadwalnya itu pergi ke 2 tempel. Nah, ini jadi buat ke tempelnya itu harus naik van kecil kayak gini, soalnya kayaknya nggak bisa masuk bus. Ini tempel yang pertama itu namanya Fuhu Temple. Dan di dalam tempelnya yang tempat orang sembayang itu nggak boleh foto video, tapi kalau di taman-tamannya di luar itu boleh. Seharusnya abis ini tuh masih ada jadwal pergi ke 1 tempel lagi. Cuma karena ini tuh udah sore dan udah harus makan malam, jadinya yang tempel 1 lagi itu di skip, kesepakatan bersama. Terus kita langsung lanjut ke hotel. Nah, ini kita udah nyampe di hotelnya. Jadi di hotelnya ini tuh kayak komplek apartemen gitu, ada blok-bloknya. Nah, salah satunya itu ada Hotel Garden City Emei Hotel ini. Di sini lumayan tua sih bangunannya, cuma kamarnya itu luas. Tapi di sini itu lokasinya jauh banget dari keramaian. Ini tuh kalau mau keluar ke depan komplek hotelnya aja itu jauh kalau jalan kaki. Nah, terus di sekitaran luar hotelnya itu juga nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak mau ke minimarket gitu, ada sih di blok yang lain tapi masih di dalam komplek apartemen. Jadi harus agak jalan kaki kayak sekitar 300 meteran gitu. Nah, besok paginya ini kita udah nyampe di tempat Gunung Emei. Jadi hari ini kita mau rada hiking dikit. Katanya sih di atas itu pemandangannya tuh bagus banget. Nah, ini lagi beli tiket, terus dicek juga paspor kita. Jadi dari parkiran bus ini kita harus naik bus yang emang khusus buat ke Gunung Emei-nya. Nah, ini duduk di bus ini lumayan lama ya guys, 1,5 jam buat ke tempat sebelum cable car-nya. Jadi nanti habis kita udah turun dari bus nih, terus kita makan siang dulu di sini. Nah, habis itu kita agak hiking sekitar 2 kilo, naik tangga gitu, naik tangga kayak gini. Di pinggir-pinggirnya ini banyak jualan makanan-makanan gitu guys, dan hati-hati di sini itu banyak monyet. Monyetnya tuh bener-bener super gede-gede banget. Nah, kayaknya tuh kalau kesini itu tuh bisa dari beberapa station gitu loh. Jadi tuh kalian tuh harus inget-inget dari station mana kalian tuh naik busnya itu. Soalnya nanti pas balik turunnya itu harus naik bus itu lagi selama 1,5 jam. Dan itu tuh jurusannya tuh ada banyak gitu loh. Kurang lebih kayak ada 3 station gitu. Nah, kalian tuh pastiin naik busnya yang ke arah yang benar gitu. Karena kan orang di sini kan pada nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini orang-orang pada berkerumun ngeliatin monyet. Monyetnya bener-bener gede banget, gembul. Jadi bikin macet, susah jalan. Jadi habis jalan 2 kilo naik tangga ini tuh belum nyampe tempat gunungnya juga. Jadi kalau mau ke summitnya itu kita tuh harus naik cable car lagi. Jadi cable car-nya tuh ada 2 opsi. Satu tuh yang bisa ngangkut orang banyak. Kayak satu cable car tuh bisa isi 24 orang. Sama yang satu lagi tuh cable car yang kecil-kecil yang cuma bisa isi 6 orang gitu. Nah,
Sebenarnya sama aja sih jurusannya, cuma beda kapasitas orangnya doang. Nah ini aku udah nyampe di tempat station cable car-nya setelah jalan 2 kilo. Ini aku ngantri di tempat cable car yang isinya dikit-dikit, yang isinya cuma 6 orang. Ini ngantrinya juga lumayan panjang ya, kayak sekitar 40 menit ada kali aku ngantri cable car ini buat naik. Jadi di atas Gunung Emei itu tuh kayak ada patung Buddha gitu, ada tempelnya juga. Dan pemandangan di situ tuh katanya tuh bagus banget. Nah cuma kayaknya pas aku pergi ini tuh kayaknya cuaca lagi kurang bagus sih. Jadi tuh bener-bener berkabut banget dan kayak masih salju gitu. Nah di atas tuh bakal kayak gini nih kalau misalnya cuacanya tuh bagus, kelihatan semua gitu. Ini pas naik agak horor ya, kayak berkabut banget. Terus ada suatu ketika tuh bener-bener gak kelihatan apa-apa gitu. Bener-bener isinya putih semua, kabut semua. Ini habis turun dari cable car, kita masih harus jalan naik tangga kayak gini lagi. Kurang lebih kayak 600 meter gitu. Di kanan kirinya juga banyak toko-toko, terus ada tempat duduknya juga, kayak ada food courtnya gitu, bisa beli makanan. Cuma ya di sini ya tempat wisata, terus di summit pasti harganya mahal. Nah keadaan di puncaknya pas aku datang kayak gini nih guys. Jadi kalau misalnya mau foto itu kejar-kejaran sama kabut. Ini kadang kalau ada kabutnya bener-bener gak kelihatan sama sekali, tapi sepersekian detik tiba-tiba kabutnya hilang. Nah ini kalau misalnya capek, ini juga ada jasa angkut orang kayak gitu tuh guys. Tapi yang pasti harganya lumayan banget ya kalau misalnya kita gak mau jalan yang 2 kilo dari yang bawah itu. Sebenarnya aku kesini kayak agak sia-sia sih, berharap di atas bisa lihat view-nya bagus. Ternyata view-nya kayak gini bener-bener putih semua, gak kelihatan apa-apa. Jadi aku kayak di sini kayak cuma sebentar dan gak gitu foto-foto juga. Terus akhirnya mau turun, kita mau makan pop mie aja deh di sini. Nah tadinya tuh pas turun kita tuh mau cobain cable car yang isinya kapasitasnya tuh yang besar, yang 24 orang, karena lebih deket juga, nggak perlu jalan yang 600 meter itu ternyata. Nah cuma sialnya cable car-nya itu ditutup, jadi mau nggak mau kita harus jalan lagi 600 meter ke tempat cable car yang angkutannya yang 6 orang. Dan setelah kita udah ngantri, tiba-tiba cable car-nya yang kapasitas
orang banyak itu dibuka guys. Kayaknya dia ditutup karena belum sore, jadi dibukanya pas udah sore, pas lagi peak hour orang-orang pada mau turun ke bawah itu tuh baru dibuka. Nah di atas sini air-airnya tuh pada beku yang di bawah jembatan. Tapi di sini lumayan kotor sih, kayak beku, tapi di dalamnya tuh kayak banyak sampah gitu loh. Tuh, kayak banyak sampah jorok. Nah ini aku telat masuk dikit aja antriannya udah sampai luar. Ini aja ngantrinya udah gila banget. Ini tuh aku sekitar jam setengah 3 kurang, jam setengah 3 sore gitu ngantri di sini. Itu aja ngantrinya 1 jam. Kalau telat dikit itu udah lama banget sih ngantrinya. Ini pas pulang view-nya lebih parah lagi. Bener-bener kabut putih semua, tuh bener-bener gak kelihatan apapun guys. Ini perjalanan masih panjang banget, habis turun cable car masih harus jalan lagi 2 kilo. Habis itu masih harus naik bus lagi 1,5 jam ke parkiran bus kita yang paling awal banget. Jadwalnya hari ini emang cuma pergi ke Mount Emei ini aja, soalnya emang jauh banget mau pergi ke sini. Aksesnya juga panjang gitu ya perjalanannya. Nah ini adalah malam terakhir aku di China. Aku nginep di Angsana Chengdu Wenqiang lagi. Sebelumnya aku udah pernah nginep di sini di vlog yang sebelumnya. Cuma yang kemarin itu aku dapet kamar yang di bawah. Nah hari ini aku dapet kamar yang di atas. Ini aku room tour kamar yang di atas. Ini juga luas banget. Kayaknya lebih luas sih daripada yang di bawah. Tapi tenang aja, di sini di setiap buildingnya itu tuh ada liftnya. Jadi di setiap resortnya walaupun cuma 2 lantai doang itu ada liftnya kok. Nah jadi ini hari terakhir aku di China. Ini aku kasih lihat kondisi hotelnya waktu pagi-pagi. Jadi ini yang di lantai 2 itu kayak ada halamannya gitu. Nah ini lobby hotelnya, bener-bener seluas ini guys, lobbynya aja gede banget. Selama aku trip di Cina, tempat breakfast yang paling enak itu ada di hotel ini. Bener-bener kita mau makan apa semuanya itu tuh ada. Jadi aku bakal balik ke Indo, itu flightnya sore, pesawat direct naik China Airlines. Tapi sebelum itu kita mau pergi dulu ke Jinli Ancient Town. Jadi di sini tuh kayak apa? Banyak makanan-makanan gitu, banyak yang jual toko-toko souvenir juga. Ini kebetulan aku tuh dapet gate-nya tuh jauh banget. Jalannya harus sejauh kayak kita kalau di terminal 3-nya Indo. Jadi kalian harus ngecek itu tuh kalian dapat di gate berapa supaya maksudnya ada spare waktu buat jalan karena ini lumayan jauh.
Tapi bisa juga sih ada naik bugi gitu. Oke guys, jadi sekian dulu vlog China aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog. Bye!